Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Sudah awal pekan lagi ya. Semoga Anda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Iya pemirsa Dunia Sehat, bagi Anda mungkin yang sering mengkonsumsi makanan yang kurang matang atau mungkin mentah, atau mungkin Anda yang punya binatang peliharaan seperti kucing atau anjing dan juga kelinci, Anda wajib hati-hati. Mengapa? Dikarenakan hewan peliharaan dengan tingkat kebersihan yang rendah dan juga makanan yang tadi nih yang suka Anda konsumsi misalnya kurang matang atau mungkin bahkan mentah, ini bisa menjadi media penularan virus protozoa Toxoplasma gondii. Nah, virus ini ditularkan kepada ibu hamil nih. Jika ibu hamil terkena penyakit ini, maka bisa mengakibatkan yang namanya keguguran atau mungkin kematian pada janin. Nah, jika wanita yang belum hamil yang ketularan virus ini, maka bisa mengakibatkan sulit untuk memiliki keturunan. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas ya mengenai toksoplasma pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, bisa menelpon kami di nomor telepon interaktif kami di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_TV disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Baik, nanti kita ngobrol dengan dokter ya seputar topik hari ini, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, memiliki hewan peliharaan memang sangat menyenangkan, namun jika kita tidak rajin untuk membersihkan kandang dan kotorannya, maka tidak menutup kemungkinan akan tertular berbagai macam penyakit, dan salah satunya adalah toksoplasma. Toksoplasma adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii yang ditularkan melalui daging dan kotoran hewan terinfeksi. Ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan risiko toksoplasmosis menjadi gangguan kesehatan serius, yaitu wanita yang sedang hamil, mengonsumsi obat steroid atau imunosupresan, mengidap HIV/AIDS, dan sedang menjalani kemoterapi. Di Indonesia, toksoplasmosis digolongkan sebagai salah satu penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Untuk mencegah penularan toksoplasmosis ke janin, biasanya dokter menganjurkan pemeriksaan bagi pria dan wanita yang sering berinteraksi dengan hewan peliharaan dan ingin memiliki anak. Pada kasus serius, toksoplasmosis yang menyerang ibu hamil dapat berujung pada keguguran, kecacatan bayi saat lahir, serta kematian janin. Iya pemirsa Dunia Sehat, tadi sudah lihat sekilas sedikit informasi yang kita mau bahas nih ya mengenai toksoplasma pada ibu hamil. Bagi Anda mungkin yang sedang merencanakan kehamilan atau mungkin saat ini sedang mengandungnya, tepat sekali menyaksikan episode Dunia Sehat kali ini. Kalau Anda nanti ingin tanya langsung kepada dokter, mungkin ingin cerita lebih detail mengenai masalah Anda pribadi, Anda bisa tanya nih di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami ya di @daai_TV lalu disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita kenalan dulu dengan dokter ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Dr. Iren Maria Ellen SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Ciputra Hospital Kalideres. Halo, selamat siang dokter. Siang. Apa kabarnya dok? Baik Baik ya dok ya, kita bahas mengenai toksoplasma. Kita sering dengar tapi mau bahas lebih lengkap nih di Dunia Sehat. Toksoplasma ini sebenarnya penyakit apa sih dokter? Jadi sebenarnya toksoplasma ini penyakit yang seperti tadi sudah dijelaskan, dia disebabkan oleh parasit, yaitu Toxoplasma gondii. Pertama kali dia dikenal tuh tahun 1908 ya di Amerika Utara saat itu. Tetapi dia saat itu belum diketahui menginfeksi pada manusia. Baru pada tahun 1923 itu didapati adanya parasit ini pada seorang anak yang dilahirkan dengan mata yang kecil dan juga hidrosefalus ya, penumpukan jaringan di kepala. Dan ditemukan parasit ini dan kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke, jadi sebenarnya dia parasit yang ada di hewan sebenarnya. Iya, hewan. Ya? Oke. Selain ada di hewan, dia ada di mana lagi dokter si parasit ini? Sejujurnya parasit ini sebenarnya memang sumbernya adalah dari tinja kucing ya, paling utama gitu. Tapi hewan lainnya yang bisa menularkan juga selain kucing itu bisa anjing, bisa babi, bisa kambing, sapi, burung, mamalia, semua bisa menjadi sumber penularan. Tikus juga. Seperti itu. Tapi sebenarnya dia di tinjanya kucing. Tapi di semua binatang bisa hidup juga nih si parasit ini. Oke, selain di binatang ada lagi mungkin di tumbuh-tumbuhan atau di sayur-sayuran. Kalau sampai terjadi di tumbuh-tumbuhan, itu biasanya tumbuhan yang sudah terkontaminasi. Jadi memang dia tuh penularannya adalah
paling utama biakan dari kistanya yang mengandung infeksinya itu ada di tinja kucing. Nah, masalahnya pada tumbuhan atau terus bisa terkontaminasi ke manusia juga apabila kita menyentuh tanah atau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah terkontaminasi, tidak dimasak matang, tidak dicuci bersih. Nah, kemudian kita konsumsi, akhirnya dia bertumbuh di dalam tubuh kita. Oke, tapi awal berarti dari parasitnya tadi itu, cuman bisa tersebarnya kemana-mana karena dari tangan yang tidak bersih kemudian ya disentuh tadi. Nah, kalau tadi kalau parasitnya ada di tinja kucing, kalau di hewan peliharaan lain yang bisa menularkan berarti semua binatang peliharaan dong ya dok ya? Pada dasarnya semua bisa, tapi kucing yang paling utama. Kenapa? Karena toksoplasma ini dia ada 3 bentuk yang infeksius ya, jadi menyebabkan infeksi. Nah, ketiga bentuknya ini jadi ada troposit, kista jaringan, dan oosit. Nah, bentuk 1 dan 2 tadi itu dia mengalami daur hidup kan, tiga-tiganya mengalami siklus hidup. Nah, daur hidupnya itu bisa daur hidup yang aseksual, bisa yang seksual. Pada kucing, kedua daur hidup itu terjadi di dalam tubuh kucing. Sedangkan pada hewan yang lain itu hanya daur hidup yang aseksual, juga manusia. Gitu. Oleh sebab itu sebenarnya pada semua binatang tadi bisa, tetapi yang paling sempurna adalah pada kucing. Karena oosit yang tadi yang ketiga, bentuk yang ketiga yang diproduksi dari daur hidup secara seksual itu terjadi di tubuh kucing, kemudian dikeluarkan lewat tinja kucing. Oke, berarti semua binatang peliharaan dan tumbuhan tadi juga bisa, tapi yang paling tinggi resikonya tadi kalau pelihara kucing berarti kalau kemudian kita terkontaminasi tinja kucing. Terkontaminasinya dari tinjanya kucing. Oke, nah kalau memang si kucing tadi kemudian bisa menularkan, ini penularannya seperti apa nih dokter? Apakah kita pegang kucingnya aja kemudian tertular atau kita pegang tinjanya atau seperti apa nih dok? Kalau kita pegang tinjanya itu yang paling utama ya, kalau kita tidak menyuci bersih. Juga misalnya tempat-tempat makanan, ya makanan kucing, misalnya kita memberi makan di tempat terus kita nggak bersihkan, atau habis kita kasih makan, atau kita habis bersihkan tempat pemberi makannya tuh wadah makanannya terus kita tidak cuci tangan, gitu, itu bisa menjadi sumber. Atau kita misalnya mengkonsumsi makanan tadi, buah-buahan misalnya yang kita nggak cuci bersih, sayuran juga sama, atau tidak dikupas kulitnya. Lalu kemudian juga pada daging-daging yang tidak dimasak matang, misalnya setengah matang atau memang daging mentah, itu yang terus kita konsumsi, itu juga bisa menjadi sumber penularan. Oke. Tadi kalau kita tidak menyentuh si kucing tersebut, tapi dia tinggal di rumah kita, dari udara bisa tertular nggak kita? Tidak. Penularannya ini hanya dibilangnya transmisinya tuh fekal oral. Jadi dari kotoran kemudian kita masukkan ke mulut. Jadi kalau tadi dibilang tubuh kucing yang lainnya gitu, bukan. Jadi kalau misalnya kita nyentuh bulu kucing, tapi kalau kucingnya itu dirawat bersih, tidak bisa sebenarnya. Tetapi masalahnya kucing kan suka main di tanah, terus kemudian masuk ke rumah, lalu dia jilat-jilatin tuh, udah masuk ke tubuh dia, terus atau dari tanah yang sudah terkontaminasi kotoran yang tadi mengandung kista, lalu kita pegang bulunya, habis itu kita nggak cuci tangan, kita sentuh lagi mukosa mulut kita, masuklah ke dalam pencernaan kita, itu bisa menularkan. Jadi kalau di manusia penularannya sebenarnya dari mulut kita berarti ya, kalau kita sentuh kita pegang tinjanya atau mungkin tubuh kucingnya, apapun itu yang sudah terkontaminasi, gitu ya. Tapi bukan dari penghirupan udara aja tinggal bersama si kucing, berarti tidak semudah itu berarti ya. Oke, berarti nanti kita ngobrol lagi bagaimana nih pencegahannya ya supaya nggak kena si toksoplasma ini. Tapi kita jeda dulu ya dok ya. Bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa tanya langsung nih di 0212903244 atau bisa mention ya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita masih akan kembali bicara mengenai toksoplasma pada ibu hamil. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit toksoplasma pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Iren Maria Elena, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Ciputra Hospital Kalideres. Oke dokter, tadi sempat sebutkan kalau kita makan makanan yang tidak matang atau mentah itu bisa menimbulkan toksoplasma juga nih, bisa menularkan. Kenapa tuh dokter? Karena begini, jadi
kista yang tadi saya bilang kan ada 3 bentuk ya, troposit, infeksiusnya troposit, kista jaringan, kista. Nah, bentuk kista itu baru bisa mati kalau itu dimasak pada suhu tertentu gitu. Sedangkan pada suhu minus 4 derajat Celcius saja kista itu masih bisa hidup sampai 3 minggu. Minus 15 itu masih bisa hidup sampai 3 hari masalah. Jadi memang betul-betul kita harus makan daging ya, terutama itu yang dimasak matang. Begitu. Jadi di atas biasanya di literatur dibilang di atas 65 derajat Celcius. Dan itu pun harus kuman parasitnya itu. Jadi kista dari parasitnya itu baru benar-benar akan mati itu pada saat dimasak sudah lebih dari 5 menit. 5 menit. Jadi seluruhnya dagingnya itu sudah dipastikan matang. Matang seluruhnya. Dan kalau buah-buahan kalau bisa dicuci bersih. Dicuci bersih baru dikonsumsi, dan kita sendiri ya harus mencuci tangan sebelum makannya makan. Ya. Jangan udah dicuci buahnya tangannya tetap kotor, sama aja akhirnya ya. Kalau telur, dokter, setengah matang juga nggak boleh ya? Kalau telur sampai sejauh ini sih tidak ada ya di literatur dijelaskan, tapi ini mengenai daging. Ya, cuman ya sebaik telur setengah matang sampai sejauh ini sih belum pernah ada yang literatur yang menuliskan. Tapi daging harus matang. Harus matang memang ya ketika hamil. Oke. Siapa sih dokter yang paling beresiko terkena toksoplasma ini? Semua orang sebenarnya beresiko ya. Tidak memandang jenis kelamin juga, perempuan, laki-laki bisa. Tapi terutama pada orang-orang yang keadaan imunitasnya sedang rendah, begitu. Dan juga contohnya imunitas rendah itu pada pengidap HIV/AIDS, kemudian pada pasien-pasien yang dengan kemoterapi, pada kanker, atau memang sedang terinfeksi ya penyakit lainnya. Jadi keadaan imunitasnya memang sedang rendah. Begitu juga pada ibu hamil, gitu. Karena ibu hamil juga kan kita tahu sendiri biasanya rentan juga ya tubuhnya. Jadi dia memang bisa terkena, lebih mudah terkena, dan juga akan terjadi transmisi pada saat kehamilan lewat plasenta, ya, lewat ari-ari bisa terjadi transmisi dari ibu hamil kepada bayi. Juga orang-orang yang mungkin yang suka berkebun atau membersihkan selokan gitu, terus kegiatan seperti contohnya petugas lab ya, petugas lab mungkin yang sedang melakukan penelitian menggunakan kuman aktif dari parasit toksoplasma ini bisa terkena juga. Tidak harus selalu yang di aslinya yang di kebun begitu ya dok, ternyata di petugas lab laboratorium juga bisa kalau tidak hati-hati, kemudian terkontaminasi itu bisa saja. Oke, baik. Berarti kita bicara tadi kan sebenarnya semua orang bisa terkena toksoplasma nih ya dok ya, tapi kita fokus di yang ibu hamil dulu nih. Kalau yang ibu hamil tadi bisa masuk ke plasentanya, yang bisa terjadi kalau terinfeksi toksoplasma apa nih dokter? Jadi efeknya tuh bisa banyak ya, kadang tidak bergejala juga gitu. Dan kalau pada ibu hamil transmisinya itu semakin besar usia kehamilannya, transmisinya akan semakin sering, bisa lebih besar presentasinya, potensinya. Jadi kalau misalnya pada trimester 1 kita katakan sekitar 15 sampai 25%, trimester 2 bisa 30 sampai 50%, dan pada trimester 3 itu bisa 60 sampai 65%. Kemungkinan transmisinya transmisi dari ibu ke anak, tetapi efek terhadap janinnya itu semakin besar usia kehamilan, maka efeknya akan semakin rendah. Semakin rendah. Kalau yang makin kecil hamilnya justru semakin bahaya. Semakin bahaya. Apa yang bisa terjadi pada si janin? Yang bisa terjadi pada si janin itu pertama kita ada yang namanya trias ya. Kalau dibilang trias infeksi toksoplasma, yaitu penumpukan cairan pada otak atau kita kenal dengan hidrosefalus, kemudian kalsifikasi ya, proses kalsifikasi atau penulangan pada otak, lalu kemudian yang lainnya itu bisa dengan kejang, ya, terus infeksi juga pada mata, ya, mata pada retina dan koreo, jadi kayak peradangan pada retina. Terus yang lain-lain bisa juga infeksi pada jantung atau miokarditis ya, otot jantung, pada pneumonitis pada paru-paru, bisa pada darah juga bisa, gitu. Tapi yang trias yang kita kenal itu ya tadi hidrosefalus, kemudian retinochorionitis ya, infeksi pada mata, retina,
terus penulangan pada otak. Oke, berarti itu infeksi yang nanti efeknya sampai ketika dia lahir kemudian dan ya? bisa sampai juga menyebabkan efek samping dari, kalau sampai terjadi seperti itu, efek sampingnya si bayi ini bisa kejang gitu, dan juga bisa menimbulkan kematian di dalam janin ya? Bisa. Kemudian seperti itu. Yang paling parah berarti tadi kan bisa terinfeksi lahir tapi ada cacat-cacat yang kemudian menyertai, tapi yang paling parah bisa sampai mati di dalam janin si ibu berarti kemudian ya. Baik. Nah kalau memang tadi kan itu gejala yang efek yang diterima si bayi kemudian ya, kalau di ibunya sendiri ada penyakit apa yang bisa diderita? Sebenarnya kalau pada ibunya sendiri, kadang ya tadi dibilangnya toksoplasmosis ini bisa tidak bergejala, tetapi kalau misalnya si ibu ini sudah terkena, kuman ini kan sifatnya tidur ya, jadi dia tidak pernah hilang sempurna. Jadi begitu kondisi ibu ini turun atau ibu ini kemudian terserang keadaan imunitasnya tadi mengalami supresi ya, penurunan, lalu kuman ini akan diaktifkan kembali dan itu juga bisa berakibat kayak infeksi otak, bisa saja sampai yang terparah seperti itu ya. Sama aja ke efek ke janin tapi ke orang besar juga bisa. Oke, baik. Nanti ngobrol lagi kalau yang kena bapaknya bagaimana ya dok ya, boleh nggak tuh berarti hamil nih ibunya ya, nanti kita ngobrol lagi. Dan bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter ya, bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya kita saksikan dulu ada info sehat menjaga kesehatan hewan peliharaan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, memiliki dan memelihara hewan memang sangat menyenangkan. Anda bisa menghabiskan waktu untuk bermain dan bercanda bersama mereka. Namun selain itu, Anda juga harus menjaga kesehatan hewan peliharaan Anda agar terhindar dari penyakit. Dan berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan hewan peliharaan. Membuang sampah secara teratur. Sampah yang menumpuk di rumah dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan hewan peliharaan Anda. Jadi pastikan Anda membuang sampah secara teratur. Membersihkan kotoran hewan peliharaan. Semua kotoran tentu berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Jangan biarkan hewan peliharaan Anda BAB sembarangan. Bersihkan kotoran mereka dengan membuangnya ke toilet atau dengan menguburkannya. Vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi pada hewan, Anda juga ikut menjaga kesehatan lingkungan. Banyak orang yang memiliki hewan peliharaan, tetapi sering lupa melakukan vaksinasi. Padahal penyakit hewan juga berbahaya untuk manusia. Makanan dan minuman segar. Ganti makanan dan minuman hewan peliharaan Anda secara teratur. Kemudian pastikan tempat makan hewan peliharaan bersih dan buang makanan yang sudah lama. Dengan melakukan ini, Anda telah menghindari bahaya penyakit dan serangga. Menggunakan produk hewan yang aman. Anda sebaiknya memandikan hewan peliharaan di dalam kamar mandi. Pilih sampo hewan yang tidak mengandung toksik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit toksoplasma pada ibu hamil. Mungkin bagi Anda yang sedang hamil atau mungkin sedang merencanakan kehamilan, atau mungkin Anda memelihara binatang peliharaan di rumah nih, Anda wajib waspada ya, karena toksoplasma ini tadi bisa menyebabkan berbagai macam hal yang negatif jika tidak diawasi dengan benar ketika Anda sedang hamil nih ya. Anda juga bisa tanya langsung pada dokter seputar topik hari ini di 0212903244 atau juga bisa mention di Twitter kami di @ai_TV, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Iren Maria Elena SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Ciputra Hospital Kalideres. Nah dokter, tadi kita sudah bicara kalau yang terkena ibu hamil atau mungkin mereka yang perempuannya sendiri bisa seperti apa nih. Tapi kalau kita belum hamil tapi merencanakan kehamilan tapi terkena toksoplasma, ini jadi sulit hamil ya dokter ya? Sebenarnya dari beberapa penelitian yang dilakukan di banyakkan sih di luar negeri ya, sampai saat ini belum ada hubungannya antara infeksi toksoplasma dengan kejadian sulit hamil atau infertility ya, gangguan kesuburan pada wanita. Tetapi ada penelitian terakhir waktu itu dari sempat saya baca dari jurnal, dari American Journal, tapi penelitiannya dilakukan di Mesir, bahwa pada ibu hamil yang terkena toksoplasma itu sekitar mereka dapatkan data 44%, sedangkan pada wanita yang belum
hamil dan terkena toksoplasma itu 66%, jadi cukup agak besar gitu ya. Cuman sampai saat ini hubungannya apa itu masih belum jelas, jadi mungkin dibutuhkan penelitian lebih banyak lagi untuk menentukan itu antara tokso dengan infertilitas. Tetapi kalau misalnya kita belum hamil dan kita terinfeksi tokso, ada sebaiknya diobati terlebih dahulu dan kemudian kita tunda. Ada yang mengatakan sampai kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Ya, Oke. baru ini. Nah ini kan berarti tadi dari perempuannya nih dokter, sedangkan tadi kan tokso bisa kena ke siapa saja. Kalau suaminya yang kena toksoplasma harus tunda juga atau seperti apa nih dok? Tidak ada penularan dari manusia ke manusia sih ya sampai saat ini. Hanya ada dilaporkan memang pada, kalau dari manusia ke manusia itu pada transplantasi ya, pendonoran organ. Jadi kalau donor organnya itu dia ada positif pada tes toksoplasma, terus kemudian didonorkan kepada resepiennya yang penerima, itu bisa terkena, ada dilaporkan kejadian seperti itu. Tetapi sejauh ini penularan dari manusia ke manusia itu secara langsung tuh tidak ada. Tidak ada ya. Berarti kalau suaminya yang kena tokso boleh langsung merencanakan kehamilan nih dokter? Nggak ada masalah. Nggak ada sih. masalah ya. Yang penting cuman si tetap ibunya harus tadi. dikonsultasikan ya. Kalau laki-laki tentunya mesti harus ke dokter penyakit dalam ya, atau ke kalau berkaitan dengan masalah kesuburan atau itu mending ke androlog atau urolog. Oke. Tapi kalau di pria tadi bisa sama ada penyakit-penyakit yang menyertai seperti kalau di perempuan tuh dokter? Sama aja Sama sih, aja semua ya? organ yang diserang sama saja dengan Bisa tadi juga jadi ada gangguan-gangguan yang terjadi Bisa, sama aja jadi, ya kalau imunnya lagi rendah kemudian. iya, paru-paru, jantung, susunan saraf pusat, otak sama saja. Sama ya pada akhirnya. Nah dokter tadi kalau kita bicara mengenai hewannya tadi kan kucing yang paling banyak ada parasit si toksoplasma ya. Kita bisa lihat dari kucingnya seperti apa atau semua kucing sebenarnya punya parasit ini sih dokter? Tidak ada penampakan khusus pada kucing, maksudnya kalau dia terkontaminasi dengan tokso nggak ada penampakan khusus. Beda kalau rabies ya, kalau rabies kan ada ciri-cirinya gitu. Tapi kalau pada tokso sebenarnya tidak ada spesifik. Jadi memang semua kucing kita harus Waspada, semua binatang peliharaan kita dan harus kalau kita hati-hati pelihara ya. sebaiknya itu kita jaga kebersihannya, kita mandikan, sering ganti tempat makannya harus dicuci, diberi makannya juga jangan makanan yang tidak matang. Kalau bisa mungkin makanan yang sudah di kalengan itu ya. Si kucingnya juga harus diberikan si makanan yang matang. Iya. Oke, si kucing ataupun binatang lainnya semuanya. Terus mungkin kalau bisa itu ya. jangan dibiarin dia keluar rumah, mungkin sebaiknya di dalam rumah saja. Apalagi kalau kita lagi merencanakan Iya. kehamilan, kita jaga betul-betul juga deh ya binatang Iya. peliharaan kita. Oke. Nah kalau memang tadi tidak ada penampakannya, tapi kalau tadi dia ada luka atau dianya lagi sakit begitu, kemudian bisa lebih mudah terkena parasit juga. Itu seperti apa tuh dok? Kalau untuk kucing sendiri, sebenarnya kalau misalnya dia ada luka, tidak menular tadi saya bilang lewat bulunya atau lewat apa tidak. Kan tadi dari kotorannya, kemudian dari mulutnya. Tapi karena yang tadi saya bilang kucing aktivitasnya kalau misalnya dia ada luka atau bulunya dia main-main di pasir yang sudah terkontaminasi dengan kotoran, lalu kemudian kan dia punya kebiasaan ngejilat-jilat ya bulunya. Nanti dia jilat-jilatin, kumannya masuk ke dalam pencernaan dia di situ. Di dalam usus kucing berkembanglah parasitnya. Kemudian dikeluarkan lewat tinjanya. Pada akhirnya gitu. kita sendiri juga harus Iya. jaga kebersihan lagi ya. Tapi kalau ujung-ujungnya. spesifik misalnya kalau kucing saya lagi keadaannya begini nih dok, harus diapain, mungkin kita konsultasikan ke dokter hewan ya, lebih mengerti kalau punya tentang binatang peliharaan kucingnya. memang lebih harus ekstra Iya. kebersihannya harus dijaga ya dok ya. Kalau kasus toksoplasma sendiri di Indonesia seperti apa sih dok? Masih banyak? Kalau dari data terakhir yang dari Litbang, tapi itu tahunnya saya lupa ya, cuman itu sekitar 2-50% kejadiannya. Gitu. Toksoplasma pada ibu hamil berarti Iya, dok, ya? toksoplasma. Kemudian 2-50%. Tapi misalnya mereka penyebarannya tuh tidak merata ya per daerah. Kayak di Kalimantan Barat itu ada sekitar 13%. Di Sulawesi Tenggara itu ada sekitar 8% saja gitu. Jadi memang angka kejadiannya belum terlalu tinggi ya. Gitu. Ini lebih banyak mereka yang punya binatang peliharaan sendiri atau mungkin dari makanannya tuh dok? Rata-rata sih memang dari yang punya Binatang peliharaan ya? dan apalagi yang ibu-ibu rumah tangga yang suka berkebun. Jadi waktu dilakukan penelitian ini katanya banyak kan pada ibu-ibu justru yang di rumah yang sering ngurusin tanaman kayak gitu daripada wanita hamil yang bekerja. Karena mungkin kontaminasi ya ini exposure-nya mungkin agak
kurang Berarti ya lebih pada tinggi wanita. memang dari yang kebun tadi itu daripada dari makanan yang dikonsumsi. Iya, mungkin karena habis berkebun atau mereka mungkin lupa mencuci tangan atau tidak memakai sarung tangan. Rasanya sudah mencuci tangan, ternyata masih ada yang terselip di sela-sela jari atau mungkin kuku. bulu kucingnya sudah ada di dalam rumah, kemudian dia lupa cuci tangan sebelum makan. Mungkin kemudian, dok, juga. ya. Oke, memang jadi lebih tinggi kemudian ya. Nah kalau tadi penularan lewat manusia ke manusia berarti tidak ada ya dok ya? Tidak Kalau ada kita transmisi. lagi hamil kemudian kena berdekatan dengan ibu yang hamil tapi toksoplasma juga nggak perlu takut ya Nggak perlu. sebenarnya ya. Tapi ya itu transmisi dari ibu ke bayi bisa, Ibu ke sangat bayinya. bisa. Tapi kalau ibu ke ibu lain atau ke suaminya Manusia tidak ada tidak. penularan ya. Nah tadi kan berarti kita harus memeriksakan diri dong ya kalau Ya. kita memang mau merencanakan kehamilan. Kapan yang tepat kita harus periksa diri nih dokter? Sebenarnya anjuran kalau untuk wanita hamil sendiri screening rutin itu tidak dianjurkan ya. Jadi mengingat mungkin biayanya juga, lalu kemudian angka kejadian juga kan masih sedikit ya tokso ini, lalu fatalitasnya juga kan dia belum terlalu tinggi juga, kecuali pada ibu hamil dengan imunokompromis tadi, kayak misalnya ibu hamil dengan HIV atau dia punya penyakit-penyakit yang imunnya Atau sedang imun, rendah ya. atau lupus ya? Ya bisa, itu memang kita sarankan untuk periksa gitu. Atau misalnya kalau memang gak ada salahnya sih kalau buat saya pribadi, misalnya iya nih dok, saya dulu piara kucing banyak ya, terus kemudian saya juga nggak ingat dok apa saya dulu cuci tangan selalu atau bagaimana. Gak ada salahnya untuk memeriksakan diri, tapi screening rutin sampai saat ini tidak dianjurkan. Tapi biasanya kalau kita mau menikah ada premarital check up itu biasanya suka Ya ada ada, ya, dokter, ya, jadi tidak ada pemeriksaan salahnya sebenarnya, tidak ada salahnya, dan kalau memang ada biayanya ya nggak ada salahnya. Dan biasanya kalau begitu kita awal kehamilan kontrol ke dokter biasanya langsung dicek tuh ya toksoplasmanya Iya juga ada, ya. memang ada beberapa polisi, tapi sebenarnya itu Tidak tidak diwajibkan ya? diwajibkan. Oke, Tetapi kalau memang ada sarananya, ada biayanya, tidak ada masalah, Untuk tidak lebih ada baik untuk salahnya. pencegahan Iya, ya? itu lebih Oke. baik. Nanti kita ngobrol lagi dok ya, dan kita juga terima telepon dari Anda. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa nih hubungi kami ya di 0212903244 atau di-mention di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi untuk Anda, manfaat zat besi untuk ibu hamil. Ini dia. Pemirsa, ibu hamil memang harus mengonsumsi berbagai makanan yang banyak mengandung nutrisi. Dan salah satu nutrisi yang terpenting adalah zat besi. Zat besi bisa Anda temukan dalam makanan yang berwarna hijau, seperti bayam, sawi, kangkung, kacang-kacangan, dan juga susu. Namun apa saja manfaat zat besi untuk ibu hamil? Dan berikut ini penjelasannya untuk Anda. Membantu membentuk energi. Ibu hamil tentunya memerlukan energi ekstra lebih kuat dari wanita normal lainnya. Sebab dalam satu waktu, dalam satu tubuh memiliki dua nyawa sekaligus. Energi yang diperlukan tentu lebih banyak. Itulah mengapa mereka sangat dianjurkan untuk banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Mengurangi risiko anemia. Anemia merupakan gejala gangguan tubuh yang menyebabkan penderita sering pingsan dan mengalami gangguan kehamilan yang cukup berbahaya. Hal ini dapat terjadi karena mereka kekurangan asupan oksigen di dalam tubuh. Untuk itu, mengonsumsi zat besi sangat mutlak untuk tubuh. Mengurangi risiko lahirnya bayi kekurangan berat badan. Ketika sang ibu tidak memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi untuk tubuhnya, hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Mengurangi pendarahan saat persalinan. Persalinan merupakan momen di mana akhir masa kehamilan. Merupakan kejadian yang cukup menegangkan, sebab menjadi pertempuran antara hidup dan mati. Dengan rutin mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, maka pendarahan saat persalinan akan berkurang. Membantu meningkatkan hormon. Tubuh saat wanita tengah dalam masa kehamilan memerlukan cukup banyak jenis hormon. Hal ini membantu dan mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan bayi di dalam perut. Hormon ini juga akan membantu mempermudah proses kelahiran. Anda kembali lagi
lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai penyakit toksoplasma pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa hubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya ya di Twitter, kami bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Iren Maria Elena SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Ciputra Hospital Kalideres. Nah dokter, tadi kan kita sudah bahas nih bagaimana bahayanya toksoplasma ini terutama pada janin, sebenarnya pada ibunya sendiri juga bisa ada penyakit ya. Kalau ini dibiarkan, ini bisa jadi komplikasinya apa nih dokter? Ya, komplikasi yang paling sering itu biasanya infeksi pada otak ya. Yang tadi sudah saya sebutkan seperti ensefalitis atau pada lapisan otak, meningitis gitu. Juga bisa membentuk abses pada otak dan bisa berujung pada kematian. Itu berapa lama tuh dokter dari infeksi kemudian bisa jadi ada meningitis tuh? Waktunya juga tidak terlalu lama ya, bisa cepat tergantung keadaan imunitas dari ibu juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang memang keadaan imunitasnya rendah, itu tentunya akan lebih cepat. Ya, jadi kayak misalnya pasien-pasien dengan kanker, pasien-pasien dengan HIV, ibu-ibu dengan HIV itu akan cepat. Dan biasanya sekitar 40-60% bisa kematian pada pasien HIV itu karena infeksi tokso juga. Oke. Jadi karena sebenarnya tadi dia dorman begitu ya si virusnya tersebut, tapi kalau imun kita lagi rendah bisa jadi infeksi di otak itu bisa langsung ya. Oke. Nanti kita ngobrol mengenai pengobatannya berarti dok ya, tapi kita tahan dulu, kita angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Rahayu di Cempaka Putih. Ibu Rahayu di Cempaka Putih, mau tanya apa nih Bu ke dokter? Ini dok, saya mau nanya Mbak. Selamat siang dok. Selamat siang. Ini kok ada tanda-tanda atau gejala kalau ibu hamil itu kena tokso dok? Itu aja pertanyaannya Ibu? Soalnya ini anak saya kan baru mulai hamil ya? Hamil, baru jalan 2 bulan, tapi belum pernah periksa tokso itu dok. Sedangkan dia itu sekitar 15 tahun sampai sekarang ini miara kucing, suka tidur sama kucingnya gitu loh. Oke, baik. Langsung coba dijawab ya, ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Sudah cukup ya, langsung coba dijawab ya. Terima kasih Ibu ya, langsung coba dijawab nih. Baik, ini kehamilannya 2 bulan tadi tidak begitu bergejala ya dok ya sebenarnya kalau kita kena tokso? Betul, jadi sebenarnya gejalanya bisa karena bisa seperti influenza umum aja, jadi kayak demam ringan, kadang tidak terlalu tinggi, kemudian sakit-sakit di tulang, ya, kemudian sakit kepala. Terus tapi salah satunya juga yang bisa kita temukan adalah pembesaran dari kelenjar getah bening, terutama yang di bawah leher sini, jadi di bawah tulang gitu ya, di bawah-bawah sini. Ya. Nah itu. Tapi gejala khususnya lain tuh sebenarnya tidak terlalu ada. Nah ini sebenarnya satu lagi kalau pada ibu hamil, kadang tuh ditemukannya justru pada saat dia sudah kelihatan pada janinnya, gitu. Jadi lewat USG misalnya, lewat USG pada saat diperiksa oleh dokter, ini kok ada kayak tanda-tanda masalah gini pada bayinya. Lalu kemudian pada saat diperiksa ternyata ibunya terinfeksi tokso. Tapi gejala spesifik tuh nggak ada, bisa berupa kayak tadi saya bilang demam umum aja, sakit-sakit tulang, sakit kepala, kayak orang flu. Sama kayak kita flu, memang gejalanya juga begitu karena sama-sama infeksi tadi ya dok ya dari virus. Itu tadi waspadai mungkin raba kok ada, kalau ada di daerah leher sini ada pembesaran kelenjar getah bening, coba diraba aja gitu. Tapi ini kalau memang waktu hamil 2 bulan berarti belum terlambat juga kalau mau periksa ya. Pemeriksaannya seperti apa sih dokter kalau tokso? Biasanya pada tokso itu pemeriksaannya itu macam-macam ya, tetapi yang paling kita sering melakukan adalah dengan pemeriksaan serologi, jadi dari imunoglobulin, dari sistem imun pada ibu tersebut. Nah, imunoglobulinnya itu ada 2 macam yang kita kenal dengan IgM dan IgG. Berarti dari cek darah ya dok? Ya, cek darah betul. Dan satu bisa juga itu tadi serologi yang paling sering kita lakukan. Bisa juga lewat pemeriksaan di bawah mikroskop. Tentunya pengambilan sampelnya itu bisa dari darah, bisa dari sputum ya, dari ludah riak ya, riak. Kemudian bisa juga dari cairan amnion, ya cairan ketuban, tapi tentunya itu memang agak sedikit
sulit ya, advance penanganannya, karena kan kalau lagi hamil tuh harus ditusuk, diambil, terus kemudian diperiksa, diberikan pewarnaan khusus, dilihat di bawah mikroskop apa ada kuman. Tapi itu kalau yang sudah dicurigai sekali kemudian ya. Kalau dari awalnya mungkin hanya itu tadi kita periksa dari imunoglobulin seperti dari cek darah biasa ya. Itu berarti bisa minta ke dokter aja atau bisa langsung ke tempat-tempat pemeriksaan? Saya rasa bisa langsung sebenarnya ke lab ya. Biasanya pemeriksaannya bisa satu paket yang TORCH namanya ya, toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, itu bisa langsung, atau kalau mau toksoplasma saja juga bisa diminta diperiksa. Saya mau periksa tokso, bilang aja gitu. Biasanya lab-lab udah tahu yang diperiksa akan dua itu, IgG atau IgM. Oke, supaya lebih tenang juga ya Ibu Rahayu ya, mumpung baru 2 bulan nih kehamilannya, bisa langsung dicek aja darahnya supaya lebih yakin kemudiannya, apalagi memang tadi memelihara binatang peliharaan ya di rumah ya. Sebelum menjawab ya Ibu Rahayu ya, baik dokter. Tadi kalau memang kita cek darah, kemudian itu yang dilihat apa kita, saya pernah dengar juga kalau pernah kena tokso tuh punya antibodi terhadap tokso ya dok? Betul. Makanya tadi kan saya bilang ada 2 macam, IgG dan IgM. Nah itu nanti kita lihat hasilnya. Kalau IgM-nya positif, kemungkinan itu kalau IgM positif, IgG misalnya negatif ya, IgM itu biasanya menandakan infeksinya awal, akut, masa awal gitu, baru terkena. Tapi kalau IgG itu biasanya laten, sudah lama. Nah IgM ini dia biasanya akan muncul itu dalam berapa hari, 5 hari, jadi nggak langsung muncul nih kalau kita terinfeksi. IgM naik itu biasanya 5 hari sampai beberapa minggu. Lalu dia akan melonjak tinggi itu 1-2 bulan setelah kita terinfeksi. Lalu dia akan turun sampai pada level tertentu yang tidak terdeteksi, dan biasanya menetap selama berapa tahun. Kalau IgG dia tuh naiknya belakangan. Biasanya dia 2-3 minggu naik. Peaknya itu bisa 4-8 minggu, ya levelnya paling tinggi, atau sampai 12 minggu. Tapi dia akan menetap sampai seumur hidup. Makanya tadi saya bilang kuman itu dorman, tidur gitu, menetap. Nah ini kita harus nilai satu-satu ya. Jadi kalau IgG negatif, IgM negatif berarti aman, ini tidak terinfeksi, atau dia infeksinya baru saja. Karena tadi saya bilang IgM 5 hari nih baru terdeteksi. Jadi kalau dia baru terinfeksi bisa jadi dua-duanya negatif ya. Tetapi kalau misalnya IgM-nya negatif, IgG-nya positif, ini kemungkinan laten, dia sudah lama, mungkin lebih dari 1 tahun. Dan ini harus kita uji lagi validitas dari IgG-nya. Uji validitas, ya validitas lagi, kita lihat kalau dia validitasnya tinggi, berarti lebih dari 4 bulan, kemungkinan ini sudah lama dan tidak diobati. Tapi kalau validitasnya rendah, berarti kurang dari 4 bulan, kita harus kasih terapi. Nah, kalau IgM yang positif, IgG negatif, berarti kan infeksinya akut. Kita ulang cek 2-3 minggu. Kalau hasilnya tetap sama, IgM yang positif sebenarnya tidak bermakna klinis. Jadi ditangani seperti yang negatif, IgM IgG negatif. Oh gitu. Tapi kalau dua-duanya positif, nah ini yang kita sangat alert ya, warning buat kita gitu. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan pada janinnya lewat USG, tentunya USG rutin. Di situ kita lihat biasanya dari usia 18, 20, 24 minggu itu kita lihat apa ada kelainan dari kelainan kongenital ya, akibat toksoplasma. Dan biasanya kalau kita bisa periksa satu lagi yang bermakna ya, baik untuk, maksudnya bermakna klinis untuk pengobatan kita, yaitu dengan pemeriksaan DNA. DNA dari virus, tapi itu di usia di atas 18 minggu kehamilan. Baru bisa ya? Ya, itu dari cairan amnion. Jadi kita memang harus ekstrak dari cairan ketubannya itu, dari dalam perut kita ambil, lalu diperiksa DNA-nya. Oke, itu namanya PCR. Untuk mengetahui resiko. Ya, untuk mengetahui, oh ini kalau sudah ada memang kumannya di dalam cairan cairan ketubannya itu, berarti ibu ini memang harus diterapi dengan obat yang lebih tinggi lagi. Ya. Oke, berarti nanti bicara lagi pengobatannya untuk yang lagi hamil dan yang belum hamil, kemudian ya berapa lama tuh kemudian boleh hamil ya. Kita jeda kembali, dan bagi Anda yang masih ingin tanya masih bisa nih ya hubungi kami, kesempatan terakhir nih ya sebelum kita menutup acara di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya ya di Twitter kami ya. Sebelum jeda saya berikan lagi tips kesehatan untuk Anda gejala toksoplasma pada ibu hamil. Ini dia. Tips kesehatan gejala toksoplasma pada ibu hamil. Menyebabkan gangguan kehamilan seperti keguguran, kelahiran mati, toksoplasmosis kongenital yang menimbulkan kerusakan otak bayi, hilang pendengaran pada bayi, gangguan penglihatan pada bayi pada saat atau beberapa bulan atau tahun setelah dilahirkan.
Ya, nah kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai toksoplasma pada ibu hamil ya. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, masih bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa mention ya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Iren Maria Elena SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Ciputra Hospital Kalideres. Nah, berarti kan ini kalau memang kita terkena tokso ketika hamil, sulit dong ya dok ya, padahal kan ibu hamil nggak boleh sembarangan minum obat nih. Pengobatannya seperti apa tuh dokter? Ada obat yang direkomendasikan untuk ibu hamil ya, kalau misalnya dia sudah terkena, itu kita kasih obat yang namanya Spiramisin. Ini golongan antibiotik juga ya, antibiotik spektrum luas, namanya Spiramisin. Obat ini tidak menembus sawar darah plasenta, jadi dia cukup aman. Jadi itu biasa kita kasih, biasanya 1 gram, dosisnya per hari 3 kali sehari, tiap 8 jam ya jadinya. Tetapi kalau misalnya sudah didapati adanya bukti memang ada kongenital toksoplasma ya, jadi kelainan pada bayinya, janinnya, maka ini obatnya harus naik tingkat gitu. Jadi kita biasanya pakai ada obat yang namanya pirimetamin sama sulfadiazin. Nah, pirimetamin ini tapi agak rentan kalau diberikan pada trimester awal karena dia sifatnya tuh teratogenik ya. Itu jadi tidak baik pada janin gitu. Tetapi mengingat dampak yang ditimbulkan pada tokso itu biasanya lebih buruk. Jadi kadang tetap diberikan kalau memang sudah ada tanda bukti bahwa ini transmisinya sudah masuk, sudah ada kongenital toksoplasma lewat USG atau lewat tadi pemeriksaan DNA, DNA rantai PCR tadi yang saya bilang. Nah, kalau pada pirimetamin itu dikombinasi, jadi bareng diberikan dengan sulfadiazin. Nah, sifat efeknya obat ini juga, pirimetamin ini dia bisa mengganggu proses dari darah kita ya, jadi pembentukan darah. Oleh sebab itu biasanya diberikan lagi dengan asam folat ya, mungkin ibu hamil sudah sering dengar ya, asam folat yang kita kasih. Jadi 3 macam biasanya. Tapi lini pertama kalau itu ketahuan infeksi, ini terinfeksi apalagi baru trimester awal, mungkin tadi kayak Ibu Rahayu, kalau memang ada kita biasa kasih Spiramisin dulu. Oke. Itu kemudian bisa hilang parasitnya atau dimatikan saja seperti dorman tadi itu dok? Yang dibunuh itu bentuk takizoidnya ya, tapi untuk bentuk kistanya sendiri tidak bisa, tidak ada sampai saat ini, belum ada obat yang terbukti untuk membunuh si kista. Tapi bentuk infeksiusnya takizoidnya, jadi infeksinya ya, penyerangannya itu mencegah infeksinya lebih lanjut lagi. Kita tahan sebentar ya dok ya, sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Saya dari Nia di Jakarta. Ibu Nia mau tanya apa ke dokter Bu? Gini, sebenarnya kejadiannya yang kena kakak saya. Dia kena tokso itu waktu anak pertama itu kena tokso. Jadi emang kita piara kucing sih waktu itu di rumah. Nah, setelah itu kita kucingnya memang kita kasih ke saudara abis itu. Nah, untuk yang kena yang kedua dia kena lagi untuk anak yang kedua, kena tokso, padahal sebenarnya kucing udah kita kasih ke orang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar hanya dari kucing atau ada dari yang virus lain atau dari hewan lain atau dari makanan yang nggak benar atau gimana sebenarnya tokso itu? Mengingat mama saya juga dulu waktu itu kena tokso juga sih, atau ada faktor genetik atau gimana gitu sih yang jadi pertanyaan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu dokter ke Nia? Enggak? Sudah cukup ya? Baik, coba dijawab ya. Terima kasih sudah menelpon ya Nia. Baik, ini ada faktor genetik nggak sih dokter? Karena tadi dari ibunya, kemudian ini 2 anak juga tokso. Enggak. Apa mungkin dari kebiasaannya? Jadi ya, mungkin ya dari tadi karena sudah pernah kena, yang pertama tadi saya bilang kumannya itu tetap dorman. Jadi begitu dia hamil yang kedua, kalau memang dia sistem imunitasnya tidak terjaga, kemudian yang itu tadi makanannya, pola hidupnya ya tadi, dia bisa terserang lagi memang yang kedua kali. Jadi dibangkitin lagi tuh kumannya, dihidupin lagi. Seperti itu. Jadi memang kembali lagi ke imunitasnya, dan tadi karena memang kumannya tuh tidak terbuang sempurna gitu dari tubuh sifatnya kita tidur. ya. Tidur aja, jadi kalau kita obatin pun dia sifatnya tidur. Tidur saja, jadi yang kita bunuh tuh bentuk takisoidnya tadi, tapi si kista yang tadi oositnya yang sudah ada itu dia tetap tinggal sepanjang hidup kita. Nanti kalau kita sistem imunnya lemah lagi, dia bangun lagi.
bisa jadi infeksius lagi. Infeksius lagi gitu. Berarti kalau untuk anak ketiga pencegahannya dia harus jaga imunitas tubuhnya. Betul, dan konsultasikan saja dulu ke dokter. Jadi harus mungkin lebih waspada lagi ya. Jadi langsung berkonsultasi. Kalau perlu misalnya begitu hamil, langsung bilang ke dokternya. Nanti mungkin akan ada pemeriksaan lebih lanjut ya untuk dilihat. Karena memang sudah ada jejak 2 kali kena tadi. Mungkin kita harus periksa lagi. Tadi kita lihat IgG, IgM-nya bagaimana nih, begitu. Karena IgG-nya mungkin sudah pasti dia positif ya, karena sudah pernah terinfeksi kan, gitu. Tetapi ada juga yang tadi dibilang sebenarnya ada sistem membangun antibodi sendiri ya kalau sudah terserang gitu. Harusnya ada antibodi sendiri kalau dia terserang waktu dia sebelum hamil. Jadi biasanya bayinya akan aman nih. Tetapi ya ini saya juga kurang tahu ya, lebih spesifik tadi saya bilang, makanya kalau sudah tahu nih anak pertama, anak kedua sudah seperti itu, berarti kalau hamil anak ketiga sebaiknya cek langsung biar dilihat. Sudahlah harus makin aktif lagi ya dalam ketika ketemu dengan dokter. Terakhir dokter, ada tips terkait dengan toksoplasma secara singkat nih dok? Jadi kalau untuk toksoplasma ya, terutama pada ibu hamil tadi usahakan untuk tidak makan makanan yang setengah matang. Jadi kalau suka makan daging, steak ya ibu-ibu, jangan yang setengah-setengah ya, katanya lebih enak, tapi lebih baik yang well done. Jadi terus kalau memasak makanan sendiri, misalnya memasak daging mentah ya, ibu-ibu motong sendiri, sebaiknya dicuci bersih tangannya juga dan dimasak matang. Ya tadi kalau bisa di suhu 65 derajat Celcius ke atas lebih dari 5 menit. Lalu kalaupun mau gardening, misalnya mau berkebun atau apa, pakai sarung tangan, cuci tangan yang bersih, jangan langsung menyentuh makanan atau apapun, buah juga sebaiknya dicuci. Ya seperti itu aja sih. Dan balik ke gaya hidup pada akhirnya dok ya. Gaya hidup ya betul, balik ke gaya hidup. Dan ya kalau yang tadi ya penelpon seperti penelpon terakhir, kalau memang sudah ada riwayat 2 kali nih, itu artinya sudah harus lebih waspada lagi. Jadi segera mengkonsultasikan, atau kalau memang rencana untuk kehamilan, tetap sebenarnya kan jadi tadi premarital bisa diperiksa gitu. Jadi kalau memang IgG IgM positif pada saat pemeriksaan, atau memang tadi yang saya bilang IgG positif dan dilihat validitasnya ternyata masih rendah, kita mungkin bisa berikan terapi dan tunda dulu, jangan hamil, supaya jangan sampai kita terlambat kemudian jadi menyesal. Betul, ya dok ya. Baik, terima kasih dokter ya sudah hadir ya. Kapan-kapan boleh hadir lagi di Dunia Sehat. Kita bahas topik menarik lainnya. Dan terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga jadi informasi yang berguna bagi Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, bisa mengirimkannya melalui SMS di 0889815000 atau melalui Twitter kami di @ai_tv dengan hashtag tagar Dunia Sehat, atau bisa juga lihat-lihat di Facebook kami ya, Dunia Sehat @ai_tv. Akhir kata saya Melisa Gendasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Sampai jumpa dan salam sehat.